Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi siswa-siswi hebat kelas 7. Dengan mata pelajaran PPKN, kita bertemu kembali saya Ibu Nuraini AR SPD MPD. Kali ini kita akan membahas perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan subpokok bahasan semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran peserta didik dapat 1. Mensyukuri proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Menghargai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menunjukkan semangat pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Penilaian dalam pembelajaran ini yang pertama yaitu penilaian sikap. Tetap memberikan salam pada saat berkomentar di ruang komentar. Kemudian sikap disiplin. Tetap tepat waktu mengikuti pembelajaran dan tepat waktu mengumpulkan tugas. Yang kedua, penilaian pengetahuan yaitu pada post-test dan penugasan. Nah, anak-anak hebatku semua, semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan dan hasrat tertentu pada pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan. Semangat kebangsaan mengandung arti suatu keadaan yang menunjukkan adanya suatu kesadaran untuk menyerahkan kesetiaan tertinggi dari setiap pribadi kepada negara atau bangsa. Semangat kebangsaan disebut juga nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas pribadi harus diserahkan kepada negara. Ada dua pengertian nasionalisme, yaitu yang pertama, nasionalisme dalam arti luas. Yang kedua, nasionalisme dalam arti sempit. Nasionalisme dalam pengertian luas atau positif adalah cinta atau bangga terhadap tanah air dengan tidak memandang rendah bangsa lain. Yang kedua, pengertian lain dari nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan atau mempertahankan kedaulatan sebuah negara atau nation dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai cita-cita, tujuan yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Nasionalisme dalam arti sempit atau disebut juga nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan dengan memandang rendah bangsa lain. Dan nasionalisme dalam arti sempit atau dengan istilah Calvinisme pernah dipraktikkan di Jerman oleh Hitler pada kurun waktu tahun 1934 sampai 1945, di mana Hitler menganggap bahwa Jerman di atas segala-galanya. Patriotisme berasal dari kata patria yang berarti tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi patriot yang berarti seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Nah, jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering disebut dengan jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang mengandung jiwa dan semangat 45 antara lain 1. Pro patria dan primus patrialis, yang artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas atau biasa disebut dengan istilah kesetiaan dari semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, jiwa toleransi, toleransi antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Yang kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa. Anak-anak hebatku, selanjutnya,
Komitmen mengandung makna bahwa sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Kemudian, seseorang yang mempunyai komitmen terhadap bangsa dan negara adalah merupakan orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perumusan Pancasila, para pendiri negara memiliki ciri-ciri komitmen pribadi antara lain. 1. Mengutamakan semangat persatuan dan nasionalisme. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan nilai-nilai Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang, walaupun memiliki cobaan yang luar biasa. Yang keempat, mendukung dan berupaya aktif dalam mencapai cita-cita untuk merdeka. Yang kelima, melakukan pengorbanan diri dengan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Siswa-siswi hebatku kelas 7. Nah sekarang, Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah final. Final artinya, Pancasila telah menjadi konsensus atau kesepakatan nasional yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR nomor 18 garing MPR garing 1998 pasal 1 yang berbunyi, Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD NRI 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945. Kata dengan berdasar kepada secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara, walaupun dalam pembukaan UUD NRI 1945 tidak tercantum kata Pancasila secara eksplisit, namun anak kalimat dengan berdasar kepada ini memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas penafsiran historis sebagaimana ditentukan oleh BPU PKI. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI dianggap penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia. Hal ini karena anggota PPKI berasal dari wakil-wakil bangsa Indonesia yang telah bersepakat untuk membentuk sebuah bangsa dengan dasar Pancasila. Anak-anak hebatku semua. Nah, menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh semangat konsensus para pendiri negara merupakan tanggung jawab kita semua, tanggung jawab setiap warga negara. Nah, setiap warga negara harus memiliki kesetiaan kepada dasar negara dalam bentuk perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Apakah di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara adalah tanda kesadaran dan cinta tanah air kepada bangsa dan negara Indonesia. Nah, pada kegiatan kita hari ini kita akan komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan, cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kelima, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Nah, selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah final.
Final artinya, Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional atau konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini ditandai dengan ketetapan MPR nomor 18/MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengemalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara Pancasila merupakan kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang dikenal dengan Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak hebatku semua, setelah selesai pembelajaran hari ini, tentu anak-anakku mengerjakan soal yang ada pada akhir video ini. Silahkan kumpulkan pada ruang kelas pada bagian tugas secara daring. Siswa-siswi kelas 7 yang hebat, demikian pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran online berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.